ngobrol-ngobrol sambil makan goreng, ngopi, ya. Tapi kita punya nilai yang bisa kita tangkap dari Pak Amintas Tambunan. Kalau saya dengar tadi, Bapak berarti masih punya PR. Ya. Nah, masyarakat kan butuh garansi untuk penyelesaian PR-PR yang belum terselesaikan di periode yang lalu. Bisa nggak Bapak ungkapkan garansi apa yang Bapak bisa kasihkan ke masyarakat yang memilih Bapak gitu? Kota Batam punya blueprint Oh gitu. beberapa tahun ke depan, mulai dari jangka pendek, menengah, jangka panjang. Di Sagulung kita sederhanakan Ya. bagaimana pola ruangnya, peruntukan lahannya. Nah, itu menjadi pegangan kita. Ya. Nah, untuk mengikuti itu, berarti kita harus punya yang namanya step by step perencanaan. Ya. Nah, tadi kan untuk jalan di lingkungan hampir dikatakan selesai. Ya. Drainase atau saluran yang di masyarakat sudah hampir selesai. Ya. Sekarang yang menjadi PR kita adalah jalan utama, jalan penghubung, drainase tersiarnya, drainase primernya, Ya. atau drainase sekundernya. Nah, harapan kami adalah bagaimana ini bisa terrealisasi, bisa terwujud, sehingga dengan konsep perencanaan Kota Batam ini bisa terintegrasi secara menyeluruh. Untuk Sagulung, jaminan apa kan gitu? Ya. Saya nggak perlu sebetulnya mengatakan jaminan, tapi cukup masyarakat melihat bukti kinerja saya. Ada rekam jejak Ada yang rekam jejak bisa dilihat yang langsung bisa ya, dilihat. nyata ya. Ya. Jadi kalau hari-hari saya bertemu, berinteraksi dengan masyarakat, Ya. itulah saya untuk apa? Menampung aspirasi, menampung pemikiran-pemikiran yang brilian dari mereka. Gitu ya. Nah, itu nanti akan kita buat konsepnya, perencanaannya, yang disesuaikan dengan visi misi wali kota. Intinya itu bisa Bapak garansi lah ya, kalau mau lebih akurat ya. Kalau Bapak dipilih lagi ya. Iya. Tapi kalau nggak dipilih lagi, apa mau digaransikan ya? Mungkin gini, beda orang, Ya. beda pemikiran, beda pelaksanaan. Iya. Tapi karena ini sudah ada blueprintnya, Iya. ini tinggal melanjutkan. Iya. Bagaimana Sagulung atau Kota Batam ke depan. Jadi udah tahu ya, Udah tahu. nggak meraba-raba lagi ya. Meraba-raba lagi. Oh, gitu. Jadi gini, perencanaan itu akan harus diinput mulai dari musren, Oh, musuh. kelurahan, Oke. kecamatan, musren bank Kota Batam, Iya. musyawarah pembangunan Kota Batam. Itu sampai di bulan Maret sudah selesai. Artinya usulan-usulan masyarakat sudah harus masuk di bulan Maret. Iya. Karena antara Maret sampai Mei pemerintah Kota Batam sudah menyusun namanya RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Oh, gitu. yang akan laksanakan tahun berikutnya. Nah, jadi sebelum 1 tahun ke depan, kita harus tahu apa yang kita kerjakan. Gitu ya. Dia terpilih 2024, Oh, iya. bulan 2, nanti dia akan dilantik di bulan September, Iya. sesuai aturan. Iya. Di bulan September sampai di bulan November, pembahasan anggaran. Betul. Yang dibahas itu adalah perencanaan yang sudah dimasukkan 2024 di bulan Maret Iya. dan akan laksanakan 2025. Jadi kalau Dewan terpilih 2024, dia akan bisa merealisasikan aspirasi masyarakat di tahun 2026. Berarti tahun depan. Nah, artinya 2025 Iya. di bulan Maret dia akan memasukkan aspirasi masyarakat yang dia tampung Iya. dan masuk namanya RKPD Iya. Masih untuk 2026. rancangan itu ya. Rancangan. Jadi di 2026 calon anggota Dewan terpilih baru bisa merealisasikan aspirasi masyarakat. Nah, kalau kami kan sudah secara sistematis sudah masuk gitu. Iya. Artinya kalau ini sudah masuk di 2024, masuk 2025. Begitu kami terpilih, program aspirasi masyarakat yang sudah kami tampung itu tinggal Iya. masuk. Pak Amintas sudah kenal dengan apa yang mau dikerjakan ya. Sudah tahu. Bukan sekedar Sudah tahu paham, aja. Sudah paham. Iya, paham dan terus langkah-langkahnya mungkin sudah Strateginya bagaimana kita sudah tahu. Oke. Oke. Jadi itu ya, pemirsa. Jadi keuntungan atau nilai plus minus dari Pak Amintas, pemirsa bisa menilai sendiri ya dibandingkan dengan caleg lain ya. Jadi itu semua keputusan dari masyarakat. Kalau kami dari sini hanya
membantu mengenalkan siapa caleg Amintas Tambunan itu? Anggota dewan, menurut saya dan menurut peraturan yang saya dapatkan, menurut aturan atau sistem, tidak punya visi misi. Oh gitu. Tidak punya visi misi. Cuma ketika seorang kepala daerah terpilih, dia punya visi misi dan itu disampaikan ke kami sebagai anggota dewan. Iya. Baru kami membahas yang namanya RPJMD 5 tahun dari seorang kepala daerah itu. Nah disitulah kami bahas bagaimana kami kan sudah tampung ini aspirasi masyarakat. Oke. Kita cocokkanlah apa yang dimaui masyarakat, apa bagaimana kondisi existingnya, dan bagaimana perencanaan ke depan. Ini yang menjadi kami masukkan untuk menyempurnakan visi misi wali kota. Oh gitu. Visi misi wali kota kan hanya garis besar ya. Betul. Nah itu nanti akan secara Lebih detail lagi berarti ya. kami bersama pemerintah Kota Batam akan membahas ini. Nah disinilah pola atau ruang yang bisa dimasukkan dalam hal kebijakan dari anggota dewan. Gitu ya. Oke. Jadi di sini pemirsa lebih jelas ya. Jadi jangan asal pilih kalau tidak tahu gitu loh. Tapi dari media ini pemirsa bisa menilai lah. Itu terserah pemirsa mau kasih nilai berapa, percaya atau tidak. Itu tak ada paksaan ya. Ya, karena memilih dengan sadar itu Lebih penting, lebih benar dan lebih yang diharapkan lah. Yang lalu udah lewat. ya. Amintas sudah punya pengalaman. Ya. Tapi menghadapi yang terbaru sekarang, masa sekarang, pasti dia punya perbedaan atau ya Pak Amintas lah yang tahu. Bisa nggak diceritakan apa yang buat beda? Sosialisasi yang saya lakukan bukan kata-kata, Oke. tapi bukti konkret. Oke. Ketika teman-teman masyarakat membutuhkan jalan, drainase, kita akan perjuangkan itu melalui kebijakan, Oh, politik anggaran, supaya pemerintah bangun. oke. Jadi mohon maaf kawan-kawan, masyarakat Sagulung atau Kota Batam, Dewan itu bukan membangun jalan ya. Oh, gitu. Dewan itu bukan ngurus KTP. Iya. Dewan itu adalah perpanjangan atau wakil dari rakyat untuk menjelaskan, memperjuangkan bagaimana ini bisa terrealisasi. Oke. Nah, yang kami lakukan adalah pertama, kebijakan anggarannya seperti apa. Ya. Kemudian pengawasannya seperti apa. Oke. Kemudian kalau di bidang tugas fungsi kami ada namanya pembentukan peraturan daerah. Kemudian anggaran, pengawasan itu tugas kami. Oke, tiga itu ya. Bukan jalan. Tapi kalau itu pun terrealisasi adalah bentuk perjuangan kami melalui penyerapan aspirasi masyarakat. Ya. Nah, bagaimana kami berpikir, bagaimana kami melakukan kebijakan supaya itu terrealisasi. Oke. Nah, jadi pemirsa harus tahu. Jadi tugas pokok dari anggota dewan itu yang tiga itu kan. Jadi misalnya gini, masyarakat Sagulung membutuhkan jalan. Ya. Dan itu kami tampung dalam bentuk aspirasi masyarakat yang kami buat dengan pokok-pokok pikiran dewan. Betul. Nah di situ akan kita masukkan, lalu kita mempertanyakan bagaimana kebijakan soal ini. Iya. Dan bagaimana kita membuat kebijakan anggarannya supaya ini terrealisasi. Iya. Seperti itu. Maksud saya gini, jadi pemirsa nanti begitu dia punya caleg yang menang. Nah, kalau keinginan atau aspirasi masyarakat itu masuk di antara tiga yang disebutkan tadi, yang jelas itu bisa dikerjakan ya. Kerjakan. Oke. Artinya kita mengupayakan ya. Kita lari ke isu lah dulu. Aku berapa malam itu ada dengar dari kawan lah. Apakah Pak Amintas itu mau mencalekkan lagi? Kenapa nggak seperti caleg lain aktif menyebarkan spanduk lah, masuk ke rumah-rumah lah, ya pendekatannya betul-betul gencar. Sementara Pak Amintas sampai ada yang mengklaim bertanya masih maju apa enggak? masih maju apa enggak. Nah, di sini Bapak Amintas harus jelaskan. Baik, pertama terima kasih kalau ada masyarakat yang masih bertanya apakah seorang Amintas masih maju atau tidak. Iya. Saya jawab sekarang, Amintas Tambunan masih mencalonkan dari Dapil Sagulung, Kecamatan Sagulung dari Partai Nasdem. Nah, jadi kalau dikatakan terlambat itu relatif. Oh gitu ya. Dengan siapa?
Nah, kalaupun ada istilah terlambat, saya pikir ini menjadi atensi masyarakat. Berarti mereka menunggu nih. Iya. Ada respon mereka. Tapi saya yakin masih banyak masyarakat Sagulung yang setia. Setia dalam apa? Ketika mereka melihat bukti kinerja yang saya lakukan, Iya. maka itu mereka mempertanyakan masih maju apa enggak. Nah, saya aplaus dan saya hargai, saya bersyukur, berterima kasih kalau ada pertanyaan seperti itu. Nah, bukan terlambat, tapi saya yakin masih ada masyarakat Sagulung dan masih banyak yang setia sebagai pendukung Amintas Tambunan. Iya. Untuk pemirsa yang peduli atau masih mengharapkan Pak Amintas duduk di anggota dewan, ini tadi jelas ya kita dengar ya, Pak Amintas masih tetap di DPRD Kota Batam, calon DPRD Kota Batam dari Partai Nasdem, Dapil Sagulung. Nomor berapa? Nomor 7. 7 ya. Oke. Situasi yang Bapak rasakan menghadapi persaingan caleg ini. Hal negatif yang Bapak lihat apa? Pertama, bagaimana mengubah paradigma masyarakat yang berprinsip soal kinerja, Ya. atau berprinsip soal uang. Ya. Nah, sisi positifnya adalah bagaimana masyarakat itu menilai seorang caleg Ya. dari rekam jejak, Ya. dari prestasi, Hal nyata ya. dari kinerja, dari nyata. Hmm. Hal negatifnya adalah masyarakat terbuai dengan janji-janji duit, Gitu ya. janji-janji uang. Nah, kemudian dengan secara pragmatis mereka melabelkan diri mereka adalah orang yang peduli, orang yang memikirkan nasib masyarakat. Iya. Nah, itu janji-janji. Tapi saya mau katakan janji tinggal janji. Iya. Karena kita udah pengalaman. Masyarakat Sagulung masih ada yang memiliki hati, Ya. memiliki kecerdasan emosional, memiliki kecerdasan berpikir untuk melihat realitas kinerja yang saya lakukan. Gitu ya. Jadi kekhawatiran Bapak untuk periode yang ketiga inilah menduduki menjadi caleg, itu kekhawatiran apa? Sebetulnya yang khawatir bukan saya. Oh gitu. Kenapa saya bilang gitu? Kalaupun saya menang, terpilih, terpilih, Iya. yang menang itu masyarakat kok, bukan saya. Gitu ya. Artinya terwakilkan lewat Pak Amintas Iya. gitu. Iya. Artinya mereka mendapat haknya, Iya. mendapat perhatian, mendapat keadilan. Iya. Itu yang perlu. Jadi bukan Amintas yang menang, masyarakat Sagulung yang menang. Gitu ya. Nah, Jadi buat apa saya khawatir? Karena keputusan di tangan masyarakat. ah, ah. Nah, itulah saya ulangi lagi, masyarakat Sagulung, saya yakin masih banyak yang punya nurani, Oke. punya perasaan, artinya punya pola pikir yang baik, yang menentukan sikapnya untuk menjatuhkan pilihan di tanggal 14 Februari 2024. Dengan siapa? Dengan orang yang sudah melakukan kinerjanya atau ada bukti nyata. Gitu ya. Untuk persaingan caleg periode inilah supaya masyarakat yang peduli sama Pak Amintas itu tetap royalitas. Pertama, kalau strategi ya. Strategi ya. Tapi itu hal umum yang dia lakukan. Orang bisa lakukan, tapi mungkin terbatas adalah silaturahmi, perjumpaan, tatap muka, door to door. Langsung ke orang-orang. Iya. Tapi mungkin seberapa banyak yang bisa saya kunjungi, kan itu menjadi pertanyaan. Betul. Tapi lewat kesempatan ini, izinkan saya mengunjungi masyarakat Sagulung, ya, lewat Podcast ini, ya. yang diselenggarakan oleh Pak Fidel, ini sangat luar biasa. Saya mengunjungi dan menyapa masyarakat Sagulung dimanapun berada bahwa pilihan yang tepat adalah bagaimana Bapak Ibu menetapkannya untuk orang yang tepat. Betul. Saya tidak mengatakan saya orang baik loh, Iya. tapi saya akan berjuang untuk kebaikan masyarakat. Iya. Dengan tingkat kepedulian itulah yang membawa saya berkunjung, silaturahmi, tatap muka, door to door. Apa yang mereka alami, apa yang kendala yang mereka hadapi. Jadi strateginya strategi umum aja. Umum aja ya. Pendekatan Jadi secara personal. jadi terjadi secara natural aja ya. Nggak perlu harus sekonyong-konyong jadi
Misalnya gini, Iya. masyarakat mengusulkan bangunan jalan. Ah, Waktu perencanaan saya datang. iya, Bu, Pak, ini jalan mau kita Iya. bangun ya sesuai dengan permintaan pengajuan masyarakat, pengajuan Bapak Ibu. iya. Tahun depan akan dilaksanakan. Ketika proses pelaksanaan pembangunan saya datang, Oke. sekalian silaturahmi lah. Iya, Tapi lumayan saat silaturahmi, saat kunjungan, saat artinya kita turun lapangan, banyak juga masyarakat yang menyediakan kopi, gorengan, gitu. jadi mereka suka relawan tanpa komando ya. Tanpa komando, begitu kita datang, Pak Amintas datang. Berarti beruntung juga Pak Amintas ini. Jadi kita sambil lalu lewat, Iya. ditawarin kopi. Bah, kalau kami yang berkunjung belum tentu itu. Iya. Ini udah anggota dewan dikasih kopi lagi. kopi. Aduh, gimana itu? Nah, oke. Sekarang kan gini, Pak Amintas. Pak Amintas Tambunan. Ini kan kata Tambunan ini kan udah jelas orang Batak ya. Ya. Apakah orang Batak itu menjadi andalan untuk bisa memenuhi keterpilihan Pak Amintas, atau Pak Amintas tidak terfokus hanya orang Batak? Memang saya orang Batak ya, asli Tulen Batak. Iya, Batak Ranto. Mama saya baru sudah butar, mertua saya baru Raja Guguk. Iya. Ya, saya Batak Tulen. Hmm. Tapi perlu saya tegaskan, pendukung saya bukan terletak dan berasal dari hanya kalangan suku Batak. Oh gitu ya. Kenapa? Saya mengerti yang namanya negara Indonesia yang berbagai-bagai suku, Iya. agama, dan juga budaya. Dan saya menempatkan diri menjadi milik mereka. Oke. Milik semua suku, milik semua agama, Iya. milik semua pemeran budaya. Iya. Jadi tidak bersifat sukuisme ya. Tak boleh. Nggak boleh ya. Berarti untuk yang bukan orang Batak nggak perlu ragu ya Tak perlu ragu. dengan Pak Amintas ya. Dan malah kondisi saat ini lebih dari 50% Iya. tim sukses saya Bukan orang Batak. bukan orang Batak. Buh. Artinya nih, mereka bukan menyukseskan saya, tapi mereka memilih saya untuk mewakili mereka, untuk memperjuangkan Gitu ya. hak mereka, memperjuangkan Itu sukarela. sukarela. Sukarela ya. Sukarela. Terus alasan mereka itu apa? Apakah mereka sudah melihat kerja atau mereka ada harapan dapat upah atau gimana? Nah, mereka awalnya dari awal itu sukarela. Sukarela. Pertama yang mereka melihat adalah Oh, ya. loyalitas kepada masyarakat. Oh gitu. Kemudian tidak pilih-pilih bulu. Gitu ya. Artinya tidak berpihak kepada kelompok tertentu, Iya. tapi berpihak untuk semua lapisan masyarakat. Iya, itu kan perlu juga saya tanyakan. Jadi jangan sampai pemirsa, ini orang suku ini atau ini bukan suku kita. Itu jangan. Tapi yang paling itu latar belakangnya dari keluarga. Oh gitu. Keluarga kita juga berbagai suku, Oh gitu. berbagai agama. Oh gitu. Iya, Jadi tidak sama agamanya ya. tidak Jadi sama. ada yang berbeda tapi tetap bisa akur dan berkomunikasi dengan baik ya. Komunikasi dengan baik. Oke. Masyarakat juga bukan menuntut aja, tapi dia ingin tahu emang Pak Amintas ini ada jiwa sosialnya atau? Tidak semua masyarakat ini beruntung. Iya. Ada yang sangat membutuhkan. Iya. Kita lihat benar-benar yang membutuhkan kita datang di rumah mereka kok. Iya. Oh, Jadi kita datang di rumahnya. Jadi nggak diwakili ya? Enggak. Jadi kita sambil jalan, Oh gitu ya. kita lihat, Oke. kita turun, Iya. kita lihat kondisinya Oke. yang sangat memprihatinkan. Oke. Baru saya ajak istri ke sana. Oh gitu. Jadi sifatnya lebih ke bukan mengatasnamakan anggota dewan, tapi secara kekeluargaan pun Kekeluargaan. Bapak andil juga. Artinya gini Pak, kenapa saya seperti itu? Iya. Karena saya sudah pernah mengalami hal-hal yang sangat memprihatinkan Betul. dari sisi kehidupan. Gitu ya. Jadi saya tahu, saya punya rasa tanggung jawab sosial. Gitu ya. Untuk periode yang ketiga inilah, mungkin Bapak punya statement closing untuk pemirsa bisa disampaikan. Baik, kepada masyarakat Sagulung yang saya banggakan, orang yang hebat, orang yang luar biasa. Terima kasih kalau 2014, 2019 telah mendukung kami. Dan harapan kami itu semua tidak berubah, tetap komitmen dan konsisten untuk mendukung Amintas Tambunan untuk mewakili masyarakat Sagulung. Kita menang bersama. Kemenangan ini bukan kemenangan Amintas Tambunan, tapi kemenangan masyarakat Sagulung. Kepada relawan dan tim pemenang,
Kita harus menang tanpa menjatuhkan orang lain. Punya etika dan tunjukkan bahwa seorang Amintas yang didukung, maka timnya juga harus punya etika. Terima kasih untuk Pak Fidel, Ya. sahabat yang baik. Oke, Kenal sudah berpuluh tahun yang lewat. betul. Harapan kami lewat podcast ini, teman-teman yakini bahwa dengan podcast ini, dengan program ini, semua ide, pemikiran bisa kita tuangkan di sini Betul. untuk kemajuan Sagulung. Jangan ragu pilih Amintas Tambunan. Amintas Tambunan ada untuk Sagulung. Oke. Pemirsa sudah melihat dan mendengar apa yang bisa dinilai dari seorang Bapak Amintas Tambunan ya. Pemirsa yang menilai, pemirsa yang menentukan, pemirsa yang ambil keputusan untuk tanggal 14 Februari 2024. Jadi punya pemikiran sendiri secara merdeka. Jadi harapan kami podcast Fidel Manihuruk di Rekan Pro bermanfaat untuk pemirsa. Salam dari kami, Fidel Manihuruk, Rekan Pro.